Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, 40 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus, Gereja Katolik merayakan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan 10 hari kemudian, atau tepatnya 50 hari sesudah kebangkitan, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Kita semua percaya bahwa sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita dalam pesiarahan di tengah dunia agar tetap terarah kepada Allah Sang Sumber kehidupan. Roh Kudus akan memberi kekuatan dan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk itu, sudah menjadi tradisi sejak para rasul, sebelum merayakan Hari Raya Pentakosta, kita mengadakan novena Roh Kudus. Nah, apa itu novena Roh Kudus bagi kita? Novena berasal dari bahasa Latin novem yang berarti 9. Kita mengadakan novena Roh Kudus selama 9 hari setelah Hari Raya Kenaikan Tuhan sampai dengan Sabtu menjelang Pentakosta. Dan novena Roh Kudus ini merupakan persiapan batin dalam sebuah doa untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan pada hari Pentakosta. Novena Roh Kudus dilaksanakan 9 hari sebagaimana yang telah dilakukan oleh para rasul untuk menantikan pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Dan pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Ia juga memberikan perutusan agung kepada para rasul dan meminta mereka untuk menantikan kedatangan Roh Kudus itu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lukas 24 ayat 50. Dan sejak saat itulah mereka bersama Bunda Maria bertekun sehati dalam doa menunggu tercurahnya Roh Penghibur. Hal ini sebagaimana diketegaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, tujuan novena Roh Kudus ini sesungguhnya memohon kekudusan bagi kita, sehingga membuat Roh Kudus yang telah kita terima dalam sakramen baptis lebih diaktifkan dalam Minggu Pentakosta, sehingga kita menjadi saksi-saksi akan cinta kasih Allah. Allah telah mencurahkan cintanya kepada kita sehingga kita mampu untuk mencintai, baik mencintai Allah maupun sesama. Dan dalam Minggu Pentakosta, kita mohon Roh Kudus memberi kekuatan dan semangat baru untuk menjadi saksi cinta Kristus dalam segala tindakan, perkataan, dan pekerjaan. Ada 7 karunia Roh Kudus yang kita mohonkan dalam novena Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Yesaya 11 ayat 2-3, yakni roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh kesalehan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus menjadi salah satu pilar keimanan kita kepada Yesus Kristus. Paus Fransiskus dalam homili Pentakosta pernah menyatakan bahwa Roh Kudus memberi kemampuan bagi manusia, diantaranya membimbing pada kebenaran, memperbaharui muka bumi, dan memberi buah-buah Roh Kudus. Nah, sahabat Oasis Sabda, marilah kita bertekun dalam novena Roh Kudus untuk menantikan pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Hari Raya Pentakosta nanti. Kita memohon agar karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita pada saat pembaptisan dan dikuatkan dalam sakramen Krisma semakin mendewasakan iman kita. Kita memohon agar dengan 7 karunia Roh Kudus yang kita terima, hidup kita semakin membuahkan buah-buah kebaikan dan membawa buah-buahnya dalam kehidupan kekal, yakni hidup abadi di surga. Tuhan memberkati dan Ave Maria.